العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا النبي ورسوله. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara jemaah, bangsa maghrib kita bagi Allah. Alhamdulillah kita dapat melakukan ibadah salat maghrib dan insyaallah juga dengan taklim setiap Jumat keempat bersama kita Ustaz Dr. Asmani Yahya Mahmudiyah. Kita doakan semoga dan beserta yang lain Allah berikan kesehatan dan istiqomah. Kedua, ucap doa mengirimkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Ustaz silakan bagi belajar dan mengajak Bapak Ibu dan Pak saudara-saudara untuk belajar dakwah kita di negeri atau barat kita. Dan kedua, insyaallah pada besok kita akan lihat mungkin akidah tauhid sama yang kita dinas siapa. Baik, kembali Pak kita wakaf kita kumpulkan kepada Ustaz waktu dapat kita menjaga kita buka dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus shalihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-kiramil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi 'azza wa jalla fa innahu qad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara dan saudari, ikhwan dan akhwat jemaah Masjid At-Taubah Bangkinang yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik dan hidayah olehnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai majlis ini, mudah-mudahan sebagai majlis tanda syukur kita kepadanya, diberikan kita kesehatan, diberikan kita waktu dan kesempatan, dan gunakan untuk ketaatan. Semoga Allah menerima amal saleh kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, termasuk orang tua kita, saudara-saudara kita, dan kaum muslimin
baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan khusus lagi yang baru meninggal. Mudah-mudahan Allah lapangkan rahmatnya, terima amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, dan dimudahkan dan dijauhkan dari dimudahkan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, dan dijauhkan daripada siksa kuburan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selawat kita dan salam kita menghiasi majlis kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, anak dan istrinya, serta zuriat keturunan yang setia mengikuti jalannya sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk hendaknya kita di antara orang-orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan dimudahkan bertemu dengannya di akhirat dalam keadaan diterima dan bergabung dalam barisannya dan merasakan segarnya minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, masih kita melanjutkan bersama Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, keutamaan dan kelebihan ilmu as-salaf di atas ilmu al-khalaf. Pada pertemuan sebelumnya Imam Ibn Rajab menjelaskan bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu karena didasari dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenali perintah dan larangannya. Maka itu mengharuskan kita mempelajari dan mengetahui serta menggali apa yang disenangi Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibencinya. Ketika kita tahu apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang diturunkannya, maka berusaha untuk dekat-dekat dengan yang mendekatkan cintanya kepada kita dan menjauhi hal-hal yang menyebabkan murka dan bencinya kepada kita. Itulah lazimnya ilmu tersebut. Kemudian ketika seseorang mendapatkan cinta tersebut, artinya ilmu yang mengenalkan dia kepada Allah, bahwasanya sesuatu yang di sisi Allah itu lebih besar, bahwa kesenangan di sisi Allah itu lebih kekal, bahwasanya kebahagiaan hidup di akhirat itu lebih abadi, maka baginya sedikit dari yang halal dari dunia ini sudah membuatnya cukup bahagia, bahkan mungkin menjadi orang paling bahagia di dunia, walaupun sedikit, apalagi banyak. Kalau mau sedikit apalagi banyak. Sedikit aja dah cukup, lebih akan diberikan kepada yang tidak cukup. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang seperti itu, seperti kata Ja'far ibn Muhammad, salah seorang cucu Nabi angkatan kelima, mengatakan bahwa mereka itu bila diberi ingat orang lain, dan bila tidak diberi atau dihalangi tetap berterima kasih. Kalau begini perasaan kita semuanya tak ada demo lagi nih, serius. Ya, kalau diberi berterima kasih, kalau tidak diberi apa? Diberi ingat orang lain. Dan kalau tidak atau dihalangi atau tidak diberi tetap berterima kasih. Ada demo lagi? Kasih tu Pak Jokowi. Iya, kalau tak nampak pojok kami nak apa salah repetinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Beginilah. Jadi sedikit dari kesenangan duniawi itu baginya dah cukup. Apalagi kalau memang ketika Allah bukakan keberkahan, Allah berjanji, seandainya orang-orang ini beriman dan bertakwa, penduduk negeri, Allah bukakan keberkahan dari bawah tanah dan dari yang turun dari atas. Ya, dan ini bukan cerita kosong.
Ya bukan cerita kosong. Di masa Umar bin Abdul Aziz dulu memerintah, ya, di saat masyarakatnya masyarakat yang taat perintah, ya waktu itu saja yang sebelum beliau berkuasa ada kezaliman, maka binatang pun zalim juga berkuasa. Ya. Makanya pada hari ditetapkan atau hari diangkat dan dilantik Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, orang-orang kampung-kampung sana tuh, orang-orang dusun itu pada heran. Biasanya banyak serigala yang memangsa hewan mereka, kambing-kambing mereka. Hari itu tidak ada lagi. Ini kejadian. Biasanya kalau hal ini kan ada kejadian luar biasa nih. Akhirnya mereka dapat berita bahwa Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi khalifah. Subhanallah, keadilan penguasa itu sampai ke binatang. Jadi kalau ada binatang, wah ini masuk. Kalau ada Allah memang. Jangan salahkan. Mungkin ada kita pemimpin yang tidak adil mungkin. Dan tidak adilnya pemimpin itu sebabnya juga adalah rakyat yang tidak adil. Ya. Makanya kita harus ini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang-orang saleh itu yang ilmunya bukan hanya sekedar retorika, melahirkan amal-amal nyata yang membuat dia kalau mendapat maka ingat orang lain. Dan kalau tidak mendapat tetap berterima kasih. Nah, kalau sebanyak itu dah insya-Allah dah jadi lah. Sebanyak yang hadir gini lah, itu sudah cukup. Ya, artinya hasad akan hilang dari diri kita. Dan hati kita senantiasa mekar dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun cobaan hidup, maka jiwa kita tenang dengan kesabaran dan ketegaran yang Allah berikan. InsyaAllah silakan dicoba. InsyaAllah silakan dicoba. Bila kita tidak dapat, tetap mukasih dan tidak diberi. Aduh kan? Uang tawi dapat awak tidak boleh. Ada. Kenapa dia terus saya tidak pernah ya mungkin atau tidak berdoa, mungkin atau doanya tidak dikabulkan, atau Allah siapkan yang lebih baik dari sekedar nikmat duniawi tadi. Inilah manfaat daripada ilmu yang dimanfaatkan itu, atau ilmu yang bermanfaat, sehingga membuat kita zuhud di dunia. Zuhud, mohon maaf ya, Imam Ahmad mengatakan zuhud itu bukan berpakaian serba kotor, tidak. Zuhud itu bukan berpakaian serba murah, tidak. Ya, walaupun bisa saja orang kaya berpakaian murah karena zuhudnya boleh, tapi itu bukan tanda zuhud. Zuhud itu adalah coba definisi zuhud. Lupa ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu di akhirat. Itu zuhud. Makan yang tidak halal tidak mau, pasalnya ini berbahaya di akhirat. Tapi kalau makan yang halal mau kan? Mau. Itu bermanfaat di akhirat. Cuma ada lagi batasnya. Jangan berlebihan. Tak boleh juga israf. Ya, jangan berlebihan. Dan jangan mubazir. Jangan mubazir. Jangan sampai ada yang terbuang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi indah sebenarnya ilmu ini kalau diamalkan. Kemudian beliau berkata, melanjutkan bahwasanya kehidupan itu akan tenang, tentram dengan apa? Dengan ilmu yang diamalkan, ilmu yang bermanfaat. Tadi karena seseorang mengenal Allah SWT sehingga mendekat kepadanya dan menjauhi apa yang disuruhnya menjauhinya. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah, wa aujaba dzalika. Setelah itu berlaku pada setiap individu atau pada seseorang. Apa yang terjadi? Wa aujaba dzalika an takuna bainal 'abdi wa baina rabbih 'azza wa jalla ma'rifatun khassah. Dengan seringnya mendekat Allah, mendekat kepada yang Allah cintai, dan selalu jauh dari apa yang Allah benci, membuat Allah murka. Ya, selalu kita terlihat di mata Allah SWT dalam ketaatan.
dan jauh dari kemungkaran dan kemaksiatan. Oleh sebab ini melahirkan antara hamba ini dengan Allah, dengan Rabbnya, ma'rifatul khassa, yaitu pengenalan khusus, yaitu ada keistimewaannya. Kenal Allah istimewa kenalannya, gitu kan? Di antara kan kita ada misalnya kenal sama sepulang kenal. Cuma ada kenal jauh, ada kenal kan ya? Kenal terlihat kalau tidak dan kenal ini. Tapi awak dah, nah ini enggak. Jadi kita kenal Allah dan Allah pun kenal dekat dengan kita. Di mana? Sebelum ya Allah SWT Maha tahu segalanya. Sebelum kita minta dia berikan. Apalagi kalau diminta. Ya kalau sudah orang dekat menjadi kekasih dekat, ya sebelum diminta dia diberi. Tapi kalau jauh kok dapat lagi gitu. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fa in sa'alahu a'tahu. Ma'rifatul khassa ini bila dia minta pasti diberi. Sampai pada tingkat doanya mustajab. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu banyak kisah-kisah hamba-hamba Allah yang doanya mustajab. Lepas nak mustajab doa. Jangan sambil ya. Subhanallah. Ada doa kita diijabah Allah SWT. Ya, diijabah oleh Allah SWT. Ada kisah Muhammad ibn Munkadir yang termasuk juga ahli ulama besar di Madinah. Kemudian juga seorang yang ahli zuhud dan wara. Ketika terjadi kemarau panjang, orang melakukan salat istisqa. Lalu beliau ditunjuk untuk menjadi imam dan khatib dan berdoa. Ya kalau ini isu-isu salat istisqa kan. Nyembali ikut dia orang kan. Kan ikut dia pers. Anda hujan tengoknya dah mau bodoh. Tantangan sekarang ni. Nah, kalau lele hujan datanglah wujud dan riya, na'udzubillah. Kalau tak hujan, kalau cuma terbasalah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang diliput itu tak bagus kadang. Diliput itu tak bagus. Serba salah. Kalau lemo kau buat ujub, riya. Kalau enggak ibuati. Jadi kaum muslimin dan muslimat, na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ini jangan sampai terjadi. Nah, Muhammad Munkadir berdoa pada waktu itu, subhanallah tak turun hujan. Tidak seperti biasa. Wallahu a'lam. Muhammad ibn Munkadir orang yang zuhud, jarang menyalahkan orang. Tidak mau dia menyalahkan, ini mungkin salah saya. Mungkin salah saya. Dia tidak mencari siapa orang datang ni, bukan. Akhirnya mungkin dalam diri dia mungkin saya tadi kurang ikhlas dalam berdoa. Pasal orang ramai. Akhirnya malam-malam hari dia pergi sembunyi-sembunyi ke Masjid Nabawi dengan niat dia ingin mengadu kepada sang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada orang lain di situ. Jangan ada orang lain. Artinya kalau saya salah, saya buka di depannya kesalahan saya. Karena buka depan orang jadi aib, tapi depan Allah menjadi kebaikan. Maka siapapun yang punya aib dalam dirinya, yang buka kepada hamba Allah. Hamba Allah tambah busuk kita, tambah buruk kita. Tapi bukalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ceritakan aib kita yang sudah tersembunyi. Jangan buka kepada siapapun, tapi bukalah kepada Allah SWT. Buka selebar-lebarnya di hadapannya. Jadi datang malam, subhanallah, rupanya ada hamba Allah yang lebih cepat daripadanya. Seorang yang tak dikenali di Madinah. Jadi bukan orang terkenal. Waktu itu dia berdoa dengan suara lirih, sayup-sayup kedengaran.
sambil terisak menangis. Apa katanya? Allahumma inni aqsamtu 'alaik, Allahumma inni aqsamtu 'alaika lama saqaitahum. Ya Allah, aku bersumpah atas dirimu, atas namamu aku bersumpah, engkau mesti turunkan hujan kepada mereka. Subhanallah. Masya Allah. Ya. Allah suka dipaksa. Allah suka kita meminta dengan memaksa. Maka itulah kata Nabi SAW, rubba ash'atha alba la yu'bahu bihi yutradu bil abwab iza aqsama 'ala Allah la abarrah. Barangkali ada di antara manusia yang pakaiannya kusut, badannya penuh debu, tidak terurus, tidak dipedulikan orang, kalau bertamu jarang diterima seorang di mana dia ditamu. Tapi bila bersumpah kepada Allah SWT, Allah jawab sumpahnya. Apa kata Muhammad Ibn Mukadir rahimahullah? Belum selesai dia berdoa, Allah turunkan hujan. Allah. Akhirnya Muhammad Ibn Mukadir merasa saya belum apa-apa. Ya, bukan justru wah Allah doa, bukan, tidak. Jadi memang ini orang ikhlas itu beda memang. Ya beda. Akhirnya dia berniat menguntit dari belakang, mengikuti dan menguntit ya, mengikuti. Artinya mengikuti belakang tanpa diketahui oleh orang ini. Sebab ia ingin belajar lagi, padahal dia ulama besarnya. Berarti ada ilmu yang ada pada orang. Dia bilang, dicari rupanya rumahnya jauh di pinggir Madinah, di pinggir kota Madinah, jauh situ. Setelah dia tahu rumahnya, dia tidak mau mengganggu malam-malam hari, soalnya di sepertiga malam. Akhirnya dia kembali, rencananya besok pagi dia nak berkunjung ke rumah orang itu. Sampai di waktu pagi, gedor pintu, ternyata ketemu di sana orang menangis. Bukan yang tadi, orang lain lagi. Ya, lalu ditanya, kemana tuanmu? Lalu dia marah-marah sama Imam Ibn Mukadir, gara-gara kamu tuan saya pergi. Kemana perginya nggak tahu. Sebab rupanya dia merasa ada orang lain yang mengetahui ketika dia berdoa tersebut. Subhanallah, begitulah orang menyembunyikan amalnya kaum muslimin dan muslimat. Ya kita juga, ya sebanyak ini amal kita harus ada yang kita sembunyikan. Harus ada, jangan semuanya terlihat oleh orang. Yaitu yang paling yang sangat simpel adalah niat antum jangan sampai diketahui oleh orang. Ya, dan ikhlasnya cunda itu tidak. Apa rahasia ini itu tidak bisa katakan betul. Iya dilihat kan awak ini tidur, sudah itu cijikan kan, kata melangkah. Hanya itu tidak bisa. Ikhlas itu disembunyikan. Makanya Imam Al-Ghazali katakan man idda'al ikhlas fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Orang yang mengklaim sudah ikhlas dengan mulutnya, maka ikhlasnya perlu lagi diikhlaskan. Ya, kita juga ikhlas. Ya, tidak bisa menyembunyikan amal lain, sembunyikan niat tadi bahwa kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin, kita teruskan. Berkata beliau, jadi ketika dia berdoa, walaupun tidak dikenali di dunia, tapi dia tidak dikenal di bumi ini, tapi dikenal di langit. Dikenal di langit. Gimana lagi? Karena Nabi yang katakan, irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayanglah kepada yang ada di bumi, kamu disayangi oleh yang di yang di mana-mana. Yang di atau yang tidak tahu alamat, yang di langit. Nah, ini tidak usah payah-payah ya. Terjemah itu mudah, jadi kalau tidak payah terjemah kamu bisa. Nah, Isra dan Mi'raj ya. Isra perjalanan malam dari bumi ke bumi ya. Baik, Mi'raj perjalanan naik dari bumi ke langit, bertemu. Nah, itu ya bertemu
yang pemilik langit dan bumi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi susul-susul terjemahnya. Baik, berkata kama qala, ketika dia berdoa dikabulkan karena sudah dikenal terus dalam kebaikan. Kama qala fil hadis ilahi, sebagaimana dalam hadis qudsi. Itu hadis dari Allah Subhanahu wa taala disebut dengan hadis qudsi. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Wa al hadis yang taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma qarabtuhu alayhi. Tidaklah aku sesuatu yang paling aku senangi hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku melebihi apa yang aku wajibkan kepadanya. Kemudian ditambah lagi wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat. Kenapa yang sunat-sunat? Ya, ini kan tambahan cinta kaum muslim. Orang yang hanya sekedar membayar kewajiban solat fardu saja, kadang-kadang hanya melepas tanggung jawab. Ala salat qala, kan? Tapi kalau orang menambah dengan dengan yang sunat, berarti dia mencintai solat itu. Jangankan yang wajib, yang sunat pun dijalankan. Sama kita. Misalnya, apa contohnya kewajiban kita? Bayar SPP misalnya, kan? Ya. Kalau hanya sekedar bayar SPP itu kan ya kewajiban. Tapi kalau nyumbang secara rutin di atas SPP berarti dia sunnah. Dia cinta. Jadi sana deteksi mana wali murid yang cinta, mana yang kalau yang cinta, ya tanpa diminta. Tapi kalau yang kurang cinta, boleh diminta. Ustaz ni, dan kira WA aja lah orang sekolah ini. Apa itu ni? Ini ilmu pakai WA aja ni. Ilmu pakai daring. Jadi kirim orang sekolah pakai daring. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mengakukan amal-amal sunat. Orang yang hanya sekedar bayar zakat bagus, tidak ada masalah, hutangnya lunas. Tapi orang yang selain zakat ada wakaf, ada wakaf, ada sedekah, dan banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Berarti dia mencintai berinfak fisabilillah. Tapi kalau zakatnya itu barbecue dulu. Kalau temu zakat ustaz ni kan, datanglah Basnas gaya, datang dah. Sudah itu apa kone 2 juta rupanya. PQ ustaz. PQ dah punya. So telefon dia kan. Sudah itu dah telefon. Ya apa dia banyak juharoto. Iya, kalau tak nak berzakat, jangan kumpul banyak-banyak. Ini serius ni. Ya, antum kalau tak nak zakat, jangan sampai PT dalam setahun kalau habis 40 juta. Lah, 40 juta setahun. Kau bin tawi. Tak tahu bin bodel. Serius. Saya paling ahli menghabiskan. Mencari yang payah. Nah, kalau memang siap untuk mengumpulkan harta banyak, siap untuk berzakat. Kalau tak usah banyak-banyak. Tak usah cari banyak. Setiap dapat, aku banyak berzakat. Lu solehnya, antum ke masjid Taubah. Antum ke masjid Taubah. Kan apa jurang? Nah, kalau tak aku masjid Taubah, antum ke John April, John Dr. John Aprizal. Kan boleh Ustaz? Nah, jadi supaya berzakat. Nah, apa dia banyak empat malian zakat ni? Dia malian zakat. Padahal zakat itu lebih besar daripada sekedar infak. Zakat itu rukun. Kalau infak itu tambahan. Maka mencintai zakat itu mencintai Islam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ila qaulihi, sampai kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala, fala in sa'alani la'u'tiyannah. Ya hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi
wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha fa idza sa'alani fala in sa'alani la'utiyannah. Seandainya dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Wala in ista'adzani la'u'idzannah. Dan bila dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku berikan perlindungan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, banyaknya orang-orang, subhanallah, kisah-kisah bukan kisah fiksi, bukan kisah fiktif yang istilahnya hasil imajinasi, hasil bayangan, tidak. Kisah-kisah nyata. Berapa banyak orang yang Masya Allah, Allah selamatkan dengan cara yang di luar dugaan. Di luar dugaan. Ada dulu kisah seorang yang sedang sholat, tiba-tiba di depannya ada singa atau harimau ya? Harimau atau singa, yang penting binatang buas. Subhanallah, dia tidak bergerak. Dia merasakan lezatnya sholat itu mengalahkan rasa takutnya. Dia sholat seperti tidak ada apa-apa. Rupanya harimau ngerati justru nanti dulunya. Ada masalah gitu. Begitulah dia tunggu. Subhanallah. Itu semuanya Allah yang gerakkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita cuy? Iya. Apa katanya? La in kataballahu anni rizquk. Seandainya memang Allah yang sudah tuliskan saya sebagai rezekimu, saya siap. Silakan. Tapi kalau tidak, jangan coba-coba. Alhamdulillah, melenguh sebentar, harimaunya pergi. Katalah. Ini akan sampai kepada kalau dia minta perlindungan, aku lindungi. Sandoa bismillah tawakkaltu sawi. Tapi masih lupa. Jangan kaum muslimin apa? Coba kira-kira kalau absen gini, siapa pun tadi ketika kaluma baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah haula wala quwata illa billah. Kalau tengok senyum senang aja yang lupa. Itu kaum muslimin apa? Gimana kita nak nyatakan bahwasanya Allah punya ma'rifah khassah dengan kita? Itu baru satu bab zikir. Nabi SAW senantiasa berzikir dalam segala keadaannya. Dalam segala keadaannya. Datang ke pasar berzikir juga beliau. Apa doa masuk pasar? Tak tahu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh baca masuk pasar? Dan tak jurah. Jadi kaum muslimin, maknanya banyak takhane di situ. Banyak rancak nampak di pasar tu. Baca atas tadi 5 nya. Pulang 5 balik. Tak semua sudah. Tak semua sudah. Ya. Cuba catat dulu 5 balso. Lajen. Lado. Kemasin. Garam ya. Tak boleh. Bawang. Dah selesai dah kan? Itulah apa makan itu tu. Jadi kaum muslimin sudah itu dah nampaklah sabun diskonnya boleh 2 dapat 3. Tapaklah Supermi. Ya. Dah boleh ambil dapat 5 gitu. Nampaklah ambil kawan ajaklah. Botanglah dah pakai kawan kan punya betul ni banyak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau dia minta perlindungan, aku lindungi. Subhanallah. Masuk betul ya? Baik, wala fi riwayat, dalam satu riwayat, wala inda'ani la ujibanna. Kalau dia memanggilku, aku akan jawab. Kalau dia berdoa kepadaku, aku dijabah dan kabulkan. Wa fi wasiyatihi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa an abi. Dan pada wasiatnya kepada Ibnu Abbas. Waktu itu Ibnu Abbas masih muda, lalu dinasihati dan diwasiati oleh Nabi SAW, ihfazillah yahfazka. Wahai anakku, wahai saudaraku, jagalah Allah, Allah pasti jaga dirimu. Bagaimana menjaga Allah? Jaga aturan-aturannya, jaga larangan-larangannya,
Jangan ada yang terlewati oleh kita. Ya, cintai apa yang Allah cintai. Jangan cintai Allah menurut keinginan kita. Sebab kita itu kaum muslimin beribadah kepada Allah seperti yang Allah hendaki, bukan seperti yang kita ingini. Jelas? Kalau awaknya kan ikutnya alutnya cinta nak boleh. Jadi beribadahlah kepada Allah seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti yang kita hendakinya. Banyak di antara kita dan nak taat ke Allah tapi punya dayanya, dan nak beriman kepada Allah tapi punya daya. Bukan. Kita beriman kepada Allah seperti yang Allah inginkan, itu yang cinta. Jelas? Jelas? Jadi bukan seperti yang kita inginkan. Kalau seandainya keinginan Allah bersama dengan keinginan kita, bagus. Tapi kalau berbeda, keinginan kita dan keinginan Allah, mana yang dulu kan? Allah. Dulunya Allah gitu ya. Ya, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin. Kemudian ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapatkan Allah selalu di depanmu. Di depanmu maksudnya penjagaan Allah tadi, karena bahasanya ihfaz. Jadi hadis itu dipahami dengan siapnya, dengan redaksinya. Bukan Allah ada depan, kalau tak banyak itu Allah Ta'ala iko yahfazullah aja, tapi itu apa banyak, bukan. Artinya ihfazillah, jaga Allah, Allah akan kau dapatkan penjagaanmu di depanmu. Kaum muslimin dan muslimat yang masalah. Ta'arraf ilallah ini tidak ta'wil. Ini adalah bahasa Arab asli. Ta'arraf ilallahi fil raha. Kenalilah Allah di saat sedang senang. Ini kadang-kadang sahabat buat tenang ya. Kalau tanggal 8 lupa. Ya'rifka fi syiddah. Kalau kau kenal kepada Allah di waktu senang, maka di waktu susah Allah juga akan kenal denganmu. Akan kenal denganmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Allah akan berikan kita kebaikan-kebaikannya. Allah akan berikan kita yang Dia inginkan. Dengan syarat kita sabar untuk itu. Berapa banyak? Lihat para sahabat Nabi SAW. Mereka mengenal Allah di waktu senangnya, di waktu susah Allah pun kenal kepada mereka. Saya azan dulu. Allahu Akbar.
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Syekh melanjutkan, fasya'nu fi anna al-'abda yakunu bainahu wa baina rabbih ma'rifatun khassatun biqalbih. Maka yang menentukan adalah seorang hamba itu antaranya dengan Allah Subhanahu, dengan Rabbnya ada ma'rifatun khassah, yaitu kenal dekat secara khusus dan istimewa. Biqalbihi, dengan hatinya, bihaitsu yajiduhu qariban minhu, di mana dia merasakan dekat dengannya, yasta'nisu bihi, merasa nyaman dengannya, fi khalwatihi, dalam keadaan bersendiri ketika dia berkhalwat, wa yajidu halawata zikri, dan dengannya dia merasakan manisnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hamba-hamba Allah yang saleh, manisnya zikir itu kaum muslimin sampai membuat mereka tidak merasakan sakit. Dalam kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ketika kena panah, dia minta cabut anak panah itu dari tubuh ketika dalam keadaan salat. Subhanallah. Jadi salat itu menghilangkan rasa sakit daripadanya. Kalau awak baru sampai tingkat kalau salat langsung sakit kakinya. Itu memang terbalik memang. Jadi makanya salat tak, maka bukan mereka punya ilmu, tidak. Inilah ilmunya. Mereka merasa bahagia luar biasa ketika berzikir pada Allah sehingga tidak merasakan rasa sakit. Tuan-tuan masih ingat atau masih ingat tahu kan kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf dalam Al-Quran? Ada bacanya? Di mana istri Azizu Mesir ingin buktikan kepada mereka kenapa dia sampai terpedaya oleh kegantengan Nabi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka disuruhlah para wanita-wanita pembesar itu duduk di tempat yang sudah disediakan, dikasih buah, masing-masing diberikan pisau, karena makan buah pakai pisau mereka. Nah, ketika Nabi Yusuf dilihat oleh mereka, apa yang terjadi? Wa qatta'na aydiyahunna, mereka tak merasakan rupanya tangannya yang dipotong-potong sama mereka, bukan lagi buah tadi. Gimana? Masuk akal? Masuk akal? Tidak masuk akal? Kenapa tidak masuk akal? Payawan masuk. Sudah terjadi di depan mata kita, kisahnya jelas. Karena termasuk bius yang paling dahsyat adalah zikrullah, adalah termasuk bius di mana orang tak merasa sakit ketika dia melihat sesuatu yang dia senangi. Pernah main PS nak? Main game. Lai pernah? Sampai ndak ngawan bini min membo. Makan bangnya. Tawilanya. Kecen deh si apa nama orang bang datang kan. Jadi tawilanya kan. Sudah itulah salah salah tiba lihat apa nak membo dan makannya. Kalau membo tadi tak kawan. Jadi kaum muslimin asyik luar biasa. Dan zikir lebih dahsyat dari itu. Zikir lebih dahsyat. Untuk contoh yang mungkin bisa jadikan contoh, seseorang sakit di rumah, sakit di opname, dirawat ya. Ketika inyos itu dia bini marang-marang. Iya dah.
Sedih itu datang kawan main bulu tangkis. Tolok duduk, tolok baca itu 2 jam. Indo mau orang sekenek je, tak pernah mengerang. Iya kan? Tak ada merintih sama sekali. Hilang sakit? Hilang sakitnya? Tak, sakit itu tetap. Cuman manisnya cerita bulu tangkis mengalahkan rasa sakit. Ada. Hilang. Jadi kaum muslimin dan muslimat, banyak orang yang lalai di pekerjaannya karena ada yang lebih mengasihkan dari pekerjaan, itu biasa. Nah, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, zikirnya menghilangkan atau manisnya zikir itu mengalahkan apapun penderitaan hidup yang dia alami. Jelas kaum muslimin? Nyepayanya tak awak cuba ni apa cara kan? Tapi itulah keadaan mereka. Hisham ibn Urwah ibn Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, seorang ulama di masa tabi'in, dia kena penyakit yang harus diamputasi, apa nama orang? Kusta ya. Ya, penyakit yang tim dokter yang merawatnya seijma' ini kalau tidak diamputasi maka akan naik ke badan, sudah sampai ke di atas lututnya. Akhirnya dia katakan, tidak, saya ahtasib, saya sabar saja menanggung ini. Sampai akhirnya khalifah ikut turun tangan untuk meyakinkan beliau, ya, bahwa kalau tidak membahayakan nyawa kan tidak boleh dah. Akhirnya tim dokter mengatakan kita harus bius. Harus dibius. Nah, lalu dia bilang, saya tidak mau dibius. Nanti sakit dipotong. Sang potong tangannya sakit tak? Jari dipotong sakit tak? Sakit, apalagi potong kaki. Lama kau jual tuan. Jadi oleh sebab itu tak. Kapan dipotongnya? Di saat saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alah sampai tak boleh murur tuan. Zikrullah, manisnya mereka dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dipotong kakinya sampai selesai tak berubah raut mukanya, tak berubah. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah yang disebut dengan ma'rifatun khassah. Ma'rifatun khassah. Contoh lain, kenapa nak jadi pengantin baru? Hah? Alul lah. Itu sah. Yang mana? Leo biaya tak? Hah? Takkan engkau juga itu? Ada. Sadar solat comel terlambat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada hal yang mengasyikkan. Dan itu biasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka inilah yang terjadi dengan orang-orang yang merasakan halawatul ma'rifati billahi ma'rifatan khassah. Dan ini dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yajidu halawata dzikrihi wa du'aihi, dan manis ketika berdoa dengannya. Berdoa kepadanya, wa munajati, bermunajat kepadanya, wa khidmatihi, dan berkhidmat kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wala yajidu zalika illa man ata'ahu fi sirrihi wa alaniyatihi. Ini tak akan didapatkan kecuali orang yang taat kepada Allah di alam, di tempat terbuka atau di saat dia sendiri. Awak kalau lemo samo laju kan, tapi gang sang, kalau le nampak doang laju, tapi tak apa-apa, jalan aja dulu, jangan sampai mundur. Walaupun, dan kalau lemo samo solat tolong ustaz piang sang daknya, jalan tak apa, solat mo samo tahu mah, ya solat jemaah terus, iya jangan ditinggalkan. Atau ketika berinfak, kalau lemo samo amun, kalau ndak, alun bisa le, ndak apa, teruskan. Karena memang agama ini pada awalnya, seperti kata Imam
Astagfirullah, bukan imam. Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, ada di antara orang-orang dulu itu yang masuk Islam karena memang berharap dapat sesuatu. Ya, ada. Ya, cerita tentang Aqra bin Habis dan lain-lainnya. Uyainah bin Hisn ketika terjadi perang Hunain, diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu lembah kambing. Tu pulang kau malah, ya kaum, wahai kaumku, Muhammad tu kalau bersedekah tak takut musyrikin. Jadi sedekahnya orang yang tak takut jatuh miskin semua diberikan. Tu nak mau kalian Islam. Akhirnya masuk Islam 70 rumah katanya. Masuk Islam karena berharap dapat. Takkan jaya tiang kambing banyak kan Nabi Muhammad yang berikan. Tetapi setelah itu, setelah mereka belajar Islam, ternyata Islam itu lebih dicintainya dari seluruh dunia ini. Jadi pintu awal memang pintu harta. Makanya kita dibolehkan untuk berikan zakat pada orang yang diharapkan masuk Islam. Tak masuk Islam juga. Sebelum masuk Islam pun, kalau diharapkan dia masuk Islam, boleh diberikan zakat. Ya, tapi jolly condong kan masuk Islam, ya. Kalau kan jolly condong kan masuk, lah boleh jinaknya, lah boleh condong Cristiano Ronaldo misalnya kan. Tapi apa tolong baby tidak awaknya seminggu gaji berapa miliar? 4 miliar gaji seminggu. Ya, berapa lo cara nak kena awak juga piti awak kan. Doa hidayah, mudah-mudahan kedekatannya dengan rekan-rekan muslimnya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ada yang memang dengan pemberian. Tak apa-apa, teruskan. Nanti setelah belajar ngaji terasa lezatnya. Barangkali tuan-tuan sudah merasakan. Iya kan? Awal-awal dulu dek poso dek kawan datang iya. Nak tuan-tuan den ke masuk. Iya nanti. Ketika awal kita berat. Tapi rupanya setelah semakin kita gali, semakin kita dalami, ternyata Islam ini bukan menghalangi kita untuk maju, justru mengarahkan kita lebih maju. Ternyata harta kita semakin barakah, semakin banyak keluar, semakin banyak masuknya. Kata perlu buat ceritanya banyak, enggak diceritakan kasus, bukan kasus lagi, banyak sekali kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, baik yang dialami oleh kita atau yang dialami orang lain yang cerita kepada kita. Alhamdulillah, sejak saya meninggalkan riba, memang di awalnya saya diuji ujian berat, tapi alhamdulillah setelah itu nyaman. Dulu berbantah aja bini tahu piti banyak tapi berbantah. Kini piti saya kena lobby lo. Enggak. Enggak, maksudnya lebih dekat hati kami karena berkah, rezeki sedikit itu barakah, bukan tambah berbantah, tidak, tambah dekat. Bapa nak dokek dulu, ya, dekat dulu lebih sering rihla, lebih sering piknik dengan kantor daripada dengan istri. Sekarang dek lain tak berpiti kodok pe je bini kedai. Hanya semakin dekat dengan keluarga, semakin dekat dengan anak, barakah yang tak didapatkan di saat kita sedang naik daun tadi. Ini keberkahan yang luar biasa, apalagi diiringi dengan mengaji. Coba bayangkan, Allah yang memberi, dan kalau kita keluarkan sedikit, Allah tambah 10 kali lipat minimal, ya, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Barangkali di antara kita ada yang merasakan itu, ada yang merasakan itu. Ya, kalau dan kelas-kelas ketek punya pernah masong gitu ya, pernah merasakan itu. Di saat sempit saya sedang kekurangan, tapi ada orang lain yang saya utamakan, Allah balas berlipat, balas lipat. Awak kuang tambang, awak nak pulang juga. Tapi ada kawan yang tak lu pulang. Akhirnya bakuangin dan kuang, bakuangin dan kuang dulu. Ya, beli tiket tak cukup lah. Untuk belanja beli tiket tak cukup. Ini harus dibayar esok malam. Esok malam harus dibayar atau nanti malam. Yang jelas waktunya tinggal sehari.
Akhirnya berijtihad boleh. Awan tak pulang tak apa. Kawan lah joleh pun pulang. Ben kayaknya sakene ben tak banyak tolong ben banyak tu. Nya berhutang lo niko kalau nak cukup masih berhutang juga. Jadi kaum muslimin dikurangi lagi yang sudah kurang itu. Alhamdulillah baru selesai belum pulang dari bandara ngantar kawan datang telefon dari Syekh Dasman. Iya. Awal kan ada Syekh lah. Tapi lah dia teleponnya, tolong apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sana kurang sehat juga ni. Kaum muslimin sana tapi queue je apa cara untuk bayar tiket kan? Alhamdulillah, apa kata beliau? Nanti maghrib solat di masjid saya. Tolong bawa kawan-kawan Indonesia yang punya istri di sini. Kalau itu bahasa lah paham biasa. Ada makna itu. Betul. Alhamdulillah saya telepon kawan-kawan semua tidak ada orang berhalangan loh. Siap hadir semua. Kode itulah paham kami sodot. Ya, jadi hadir alhamdulillah. Alhamdulillah dari yang dikeluarkan hanya 400 rial dapat kembali 1.500 rial. Tertutupi kekurangan balobiolah fitina. Alhamdulillah. Itu contoh saya. Tapi nak kenek-kenek tolong je. Nak kadang nak tolong je. Antara tu ke lain nak mandang tu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ketaatan itu manis. Ya, mengalahkan segala kesulitan sebesar apapun. Taib wala yajidu zalika illa man ata'u fi sirrihi wa alaniyatihi. Tidak didapatkan ini kecuali orang yang taat kepada Allah baik ketika bersama dengan orang lain maupun di saat dia sedang sendiri, tidak ada pengaruh orang lain. Allah saja yang mempengaruhinya. Di saat itu kama qila li Wahib bin Al-Ward, seperti dikatakan kepada Wahib ibn al-Ward, salah seorang ahli zuhud di masa tabi'in, ayajidu halawatat ta'ati man asah. Apakah orang yang bermaksiat merasakan manisnya ketaatan? Dijawab oleh beliau, la wala man hammah. Tidak akan merasakan manisnya taat itu orang yang suka berbuat maksiat. Gimana dia merasa senang dengan Allah? Dia merasa khawatir dekat. Dia khawatir dekat tu dengan dua sebab. Satu, kalau dokek je nyopai yang buat maksiat. Kan itu tak? Kan itu? Makanya orang-orang dulu tak mau pergi haji sebelum umur 40. Apa sebab? Tak tahu Allah mau kopi haji rujinya. Nyawa masih suka je main nopiot. Iya kan? Nopiot apa? Nopiot meja. Awak masih suka je menyiwik. Atau menyiwik apa? Bukan nyiwik, mesok roh. Nyiwik nak gaji. Masih suka je bau. Masih suka, pokoknya masih ingin berbuat dosa. Kalau haji kan tak bisa buat dosa lainnya. Tu masuk kasau. Ya, kalau sudah haji tak bisa lagi bikin maksiat, maka dia tak merasakan manisnya taat itu. Tak merasakan manisnya taat itu. Sehingga ditunggu dulu umur 40 baru pergi haji. Tak cuma ni kosan bodoh. Iya, ada yang balik haji awal le jadi peserta, lah balik jadi bandar. Iya, ada yang sudah pulang jadi bandar. Apa siapa haji? Nyadon lama lah tapui tu. Dosa lama lah tapui. Jadi kumpulnya ya banyak soalan terkumpul biti pelaji dia. Ya Allah ya Rabbi. Tak merasakan manisnya. Takkannya tak akan manis ibadahnya orang ini. Karena apa? Bukan hanya berbuat maksiat, yang berniat saja, yang masih ada keinginan berbuat maksiat, tak akan merasakan taat itu enak, indah. Nah, kalau gitu, kalau nak tak semua ni, berniatlah untuk tidak berbuat maksiat dan berniatlah untuk berbuat taat. Dan itu tak bisa dicapai kecuali dengan kita mengenali Allah dengan sebenar-benar kenal. Dan tak mungkin kita mengenal Allah kecuali melalui orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sifat-sifatnya, dengan asmaul husnanya, dengan perintah-perintahnya, dengan larangan-larangannya. Nah, di saat itu kita akan, apalagi kalau dihiasi dengan pengetahuan kita tentang maksud-maksud dari seluruh larangan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
tambah yakin kita bahwa sesungguhnya mengikuti syariat ini menenteramkan, menyamankan, menyejahterakan, memakmurkan, dan membuat kita tenang dan tenteram dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita ini ma'rifatun khasah, mengenal Allah secara istimewa dan khusus, sehingga pahitnya dunia ini tetap manis bagi kita. Ya. Jadi pahitnya itu semacam apa namanya? Cobaan-cobaan itu seperti garam dalam makanan. Kalau terlalu banyak garam, banyak ayu. Iya tak? Kan itu takbirnya. Kalau coba segelas air ini dikasih garam segenggam, pahit kan? Iya. Jadi kalau segenggam tambah ayu. Buat sakan jalan sedap. Jadi banyak kena airnya. Artinya kan masuknya cobaan kan dalam hati kita, ya tak? Maka luas lapangkan hati kita, lapangnya, sehingga yang masuk itu jadi onca, jadi perencah, jadi penyedap makan. Sebab kalau seandainya lui je sodo, tak lama dah. Jalan kalau tak ada madaki, tak ada bakelok, lama jalan. Ngantuk dah. Iya ngantuk dah. Nanti makanya teldumai banyak. Kita ngantuk kita. Makanya perlu berkelok. Sama dengan gol sendiri main bola. Kalau tidak ada orang menghalangi, tu gol lama. Tapi yang sang tidak ada asiknya dah. Tapi ketika di tackle, di diving, dan sebagainya, terasa indah. Makanya loncat-loncatnya tinggi-tinggi habis main gol. Tapi kalau lapel-lapelnya tidak sabar dah, tidak indah golnya dah. Demikian juga dengan amal-amal kita. Kalau tidak ada penghalangnya, tidak indah. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan hidup kita indah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada pertanyaan ya, karena jelas. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.